Khalifah Harun al-Rashid menerima utusan dari kerajaan seberang, seorang pandita Hindu yang terkenal akan kecerdasannya dalam berdiskusi soal filsafat dan agama. Ia ingin membuktikan bahwa agamanya adalah yang paling masuk akal dan menantang siapapun dari kerajaan Baghdad untuk berdebat dengannya. Pandita itu datang dengan percaya diri, dengan jubah putih bersulam emas dan jenggot panjang seperti akar beringin. Dia berkata lantang, "Jika kalian tidak bisa menjawab pertanyaanku, maka aku akan menyebarkan ajaranku di istana ini. Tapi jika kalian bisa mengalahkanku, aku akan pulang membawa pelajaran." Seketika istana hening. Para menteri gemetar. Tak satu pun ulama kerajaan yang berani maju. Sampai akhirnya, dari kejauhan terdengar suara teriakan, "Wahai Tuan Pandita, sabar dulu. Kalau cuma mau adu bicara, saya baru saja memanaskan lidah." Itulah dia, Abu Nawas, muncul dengan pakaian lusuh dan sandal sebelah putus, namun senyum dan akalnya lebih tajam dari pedang Raja Persia. "Pandita, wahai Abu Nawas, jika Tuhan itu satu, mengapa ada banyak agama?" Abu Nawas, karena Tuhan menciptakan manusia dengan banyak kepala, banyak rasa, dan banyak nafsu. Kalau semua manusia satu kepala seperti Tuhan, mungkin cukup satu agama saja. Pandita tersenyum miring. "Baiklah, apa bedanya dewa-dewa kami dengan Tuhanmu?" Abu Nawas, bedanya seperti wayang dengan dalang. Dewa-dewamu saling bertarung, menikah, cemburu, dan bahkan mati. Tapi Tuhan kami, dialah yang mengatur para pemain dan cerita. Dia tak masuk ke dalam sandiwara. Pandita mulai menaikkan alisnya. "Apakah kau menghina para dewa kami?" Abu Nawas menjawab ringan, "Tidak, aku hanya menjelaskan bahwa kalau para dewa bisa salah paham, lalu siapa yang menyelesaikan masalah mereka? Dewa lainnya? Maka itu takkan selesai sampai 1000 episode seperti sinetron." Tawa pun meledak di istana. "Pandita, kami mandi suci di sungai Gangga untuk membersihkan dosa. Apa yang kau lakukan untuk bersuci?" Abu Nawas, "Kami mandi air, tapi kami juga mencuci hati. Sebab kalau hanya tubuh yang bersih, tapi hatinya tetap iri dan dengki, maka lebih baik jadi katak saja yang tinggal di sungai selamanya." Pandita sedikit tergelitik, tapi ia balas, "Kami punya karma. Apa yang kau lakukan akan kembali padamu. Itu hukum alam." Abu Nawas, "Kami juga punya konsep serupa. Namanya balasan amal. Tapi bedanya, Tuhan kami bukan kasir warteg yang langsung menghitung hutang dan porsi. Dia menunggu dengan sabar dan memberi kesempatan untuk berubah." Pandita, dalam agama kami, jalan menuju Tuhan itu banyak. Ada yoga, meditasi, tapa. Apa yang kau lakukan? Abu Nawas tersenyum. "Kami cukup 5 kali sehari menghadap langsung ke arah rumahnya. Kami tak perlu ke gunung, cukup bersihkan niat di hati. Kalau kau bisa menelusuri Tuhan lewat kaki di gunung, aku bisa lewat sujud di lantai." Pandita mulai berkeringat. Pandita mengerutkan dahi. Ia lalu melempar pertanyaan pamungkas. "Kalau Tuhanmu tak berwujud, tak bisa dilihat, bagaimana kau tahu dia ada?" Abu Nawas menggaruk kepala. Ia berkata, "Pernahkah Tuhan mencium bau kentut?" Pandita kaget. "Apa maksudmu?" Abu Nawas, "Kentut tidak terlihat, tidak terdengar jika pelan, tapi baunya ada. Kalau kentut saja Tuhan percaya karena efeknya nyata, kenapa tidak pada Tuhan yang mengatur seluruh hidupmu?" Seluruh istana pun terbahak hingga raja hampir tersedak kurma. Pandita pun berdiri. Ia tidak marah, tapi malah tertawa terbahak-bahak sambil menepuk bahu Abu Nawas. "Kau bukan hanya orang cerdas, tapi jenaka dan bijak. Aku datang untuk menang,
tapi malah pulang membawa tawa dan pelajaran. Raja Harun al-Rashid bertepuk tangan dan menghadiahi Abu Nawas 10 ekor unta, yang sebagian malah ditukar oleh Abu Nawas dengan sekotak buku cerita agar bisa terus membuat orang tertawa. Di tengah teriknya musim panas, suasana istana Baghdad menjadi ramai oleh kabar kedatangan seorang tamu agung, seorang pandita dari kerajaan di timur, dikenal sebagai Sri Mahadarsananda, seorang ahli kitab Veda, filsafat, dan debat agama yang sudah mengalahkan 99 pemuka agama dari berbagai kerajaan. Dengan sorban tinggi, jubah mengkilap, dan jenggot bertingkat seperti pagoda, Sri Darsananda datang dengan penuh keyakinan diri, membawa 2 pengikut yang selalu memukul gong setiap kali ia akan berbicara. Dengarkan wahai Baghdad, aku datang bukan untuk bertengkar, tapi untuk menerangkan. Bila bisa kalian bantah kata-kataku, aku akan membawa kitabku kembali. Tapi bila tidak, izinkan aku menyebarkan cahaya kepercayaan yang kupeluk. Raja Harun al-Rashid bingung. Semua ulama istana mendadak demam mendadak. Bahkan ulama terbijak istana, Syekh Abul Kalam, pura-pura batuk berdarah demi menghindar. Sampai akhirnya, pintu istana dibuka oleh suara sumbang. Tunggu dulu wahai Tuan Pandita. Aku Abu Nawas, dan aku datang bukan untuk menyiram, tapi untuk menyulut pikiran. Debat pun dimulai di balairung istana yang megah. Para menteri, bangsawan, bahkan penjaga istana berkumpul. Tak lupa ada tukang siomay yang lewat tapi ikut duduk karena penasaran. Sri Darsananda membuka debat. Tuhan yang sejati harus bisa dirasakan lewat banyak bentuk. Itulah sebabnya kami memuja dalam banyak rupa. Siwa, Vishnu, Brahma, sebab Tuhan tak bisa dibatasi. Abu Nawas menjawab enteng. Benar sekali, Tuan. Tapi bila Tuhan tak bisa dibatasi, kenapa Tuan membatasinya dalam patung dan ukiran? Gong. Pengikut pandita terlihat gugup. Abu melanjutkan, Tuan ingin mendekati matahari, tapi malah memilih berputar-putar mengelilingi lampu taman. Pandita mengangguk-angguk. Baiklah, jika begitu, aku ingin bertanya. Katamu Tuhanmu esa dan tak beranak. Tapi apa buktinya Tuhan tak menyerupai makhluk? Abu Nawas pun berdiri, menggulung lengan bajunya seperti koki yang siap memasak. Apakah Tuan bisa menggambar bau? Tidak, jawab pandita. Apakah Tuan bisa menyentuh cinta? Tidak juga. Tapi keduanya nyata. Nah, jika sesuatu yang abstrak bisa lebih kuat pengaruhnya daripada benda, bukankah masuk akal kalau Tuhan yang sejati tak bisa dilukiskan? Tawa menggema di istana saat malam tiba. Pandita mengundang Abu Nawas secara rahasia ke tamannya. Aku tak terima kalah hanya karena kau pandai bersilat lidah. Buktikan bahwa Tuhanmu benar-benar esa. Abu Nawas tersenyum. Ia lalu meminta seekor unta dan membawa pandita ke gurun, jauh dari cahaya kota. Tuan Pandita, kini kita berdua sendiri. Tak ada pendengar, tak ada pengikut. Lihat langit. Lihat bintang, coba panggil Tuhanmu dengan segala rupanya. Pandita pun bersila, menyebut semua nama dewa. Setelah 1 jam, tak ada angin, tak ada suara. Lalu Abu Nawas menghadap ke langit, sujud, dan berkata lirih, Ya Allah, jika Engkau ada, cukupkan kami dengan tanda. Seketika, badai gurun berhembus, tapi hanya 1 titik terang jatuh di tengah mereka. Seekor anak unta lahir dari ibunya yang sedang hamil dan melahirkan lebih cepat dari waktunya. Pandita terpaku. Apa ini pertanda? Abu Nawas menjawab, Tuhan tak bersuara, tapi memberi jawaban. Tuhan meminta suara dari dewa-dewa, aku cukup minta 1 keajaiban dari Yang Maha Esa. Keesokan harinya, Pandita berdiri di hadapan raja.
Ia tak membawa kitab suci di dadanya, tapi membawa roti dan susu untuk Abu Nawas. Aku datang untuk menang. Tapi aku disadarkan bahwa debat tak melahirkan kebenaran, hanya kesombongan. Tapi seorang peminta-minta dari Baghdad telah mengajariku lewat tawa dan tanya. Aku pulang bukan kalah, tapi tercerahkan. Abu Nawas menolak gelar pemenang debat antar agama. Ia hanya berkata, aku tidak mengalahkan siapa-siapa. Aku hanya membuat cermin. Kalau cermin itu memantulkan wajah, jangan salahkan kacanya. Kabar tentang debat epik antara Abu Nawas dan Pandita Sri Mahadarsananda menyebar ke seluruh Baghdad, bahkan sampai ke kota-kota tetangga. Di pasar, para pedagang membicarakan bagaimana Abu Nawas mengalahkan sang pandita dengan logika bau kentut dan kelahiran unta di tengah padang pasir. Kau dengar itu? Abu Nawas tak cuma pintar, dia bahkan bisa bikin dewa-dewa minggir dengan satu pertanyaan kocak. Sementara di dalam istana, para menteri mulai gelisah. Mereka merasa malu karena semua ulama istana lari dari debat, padahal gaji mereka lebih besar dari saku celana Abu Nawas. Menteri paling cerewet, Menteri Bashak bin Somplak, mengusulkan, wahai Paduka Raja, kita tak bisa membiarkan seorang rakyat jelata menjadi lebih dihormati daripada para ahli kitab kerajaan. Kita harus mengujinya sekali lagi, agar ia tak besar kepala. Raja mengangguk. Ia tak berniat menjatuhkan Abu Nawas, tapi ingin menguji sejauh mana logika dan kebijaksanaan pria satu itu bisa dibenturkan dengan tantangan lebih rumit. Raja memanggil Abu Nawas secara pribadi. Wahai Abu Nawas, engkau telah mengalahkan seorang pandita dengan kecerdikanmu. Tapi kini, aku ingin melihat sesuatu yang lebih sulit. Aku ingin kau menghadapi tantangan debat tanpa suara dan tanpa kata. Abu Nawas mengerutkan kening. Debat diam, Paduka. Iya, besok pagi, engkau akan duduk berhadapan dengan seorang Brahmana dari negeri seberang. Kalian hanya boleh menggunakan isyarat tangan. Tidak boleh bicara sepatah kata pun. Siapa yang menang, ditentukan oleh para juri. Abu Nawas menggaruk kepala. Hanya tangan yang boleh bicara. Betul. Abu Nawas tertawa. Wahai Paduka, dengan tangan, saya biasanya hanya mengaduk bubur. Tapi baiklah, kali ini saya akan aduk akal. Pagi harinya, seluruh istana berkumpul di halaman. Abu Nawas dan sang Brahmana duduk berhadapan. Abu Nawas hanya memakai jubah lusuh dan membawa sepotong roti. Brahmana tampak gagah, penuh kebanggaan, dan memulai dengan mengangkat 3 jari. Abu Nawas balas dengan mengangkat 1 jari. Brahmana kemudian membentuk lingkaran dengan kedua tangan, menyimbolkan bumi. Abu Nawas membuka tangannya lebar-lebar ke langit, lalu menepuk dadanya sendiri. Brahmana lalu menunjukkan telapak tangan kosong. Abu Nawas langsung mengeluarkan roti dari sakunya dan menggigitnya perlahan sambil menatap sang Brahmana. Brahmana terdiam, lalu berdiri, mengangguk, dan membungkuk. Aku tak sanggup melanjutkan. Orang ini terlalu dalam maknanya. Juri bingung. Raja heran. Maka keduanya dipanggil untuk menjelaskan maksud masing-masing. Brahmana menjelaskan dulu. Ketika aku angkat 3 jari, aku maksudkan, Tuhan hadir dalam 3 bentuk, Brahma, Vishnu, dan Siwa. Abu Nawas balas dengan 1 jari, artinya Tuhan hanya satu. Aku buat lingkaran. Ini bumi, tempat segala dewa bermanifestasi. Ia membalas dengan tangan ke langit dan dada. Artinya Tuhan meliputi segalanya, dari langit ke hati manusia. Aku menunjukkan tangan kosong. Artinya manusia lahir tak punya apa-apa. Dia balas dengan roti, bahwa kita harus bersyukur dan cukupkan hidup dengan berkah sederhana. Seluruh istana terpana. Raja berdiri dan berseru, luar biasa.
Ini bukan debat, ini pertunjukan hikmah. Abu Nawas disuruh menjelaskan. Tapi dia justru berkata, saya pikir dia mau bertengkar. 3 jari itu saya kira dia mau mencolok mata saya. Makanya saya angkat 1 jari, jangan macam-macam, cukup 1 lawan 1. Waktu dia bikin lingkaran, saya kira dia mau lempar bola. Maka saya buka tangan biar siap tangkap. Pas dia buka telapak, saya kira dia minta makan. Maka saya kasih roti. Meledaklah tawa di seluruh istana. Bahkan sang Brahmana pun tertawa sampai matanya berkaca-kaca. Beberapa minggu setelah kejadian itu, sang Pandita Sri Mahadarsananda mengirimkan surat kepada Raja Harun al-Rashid. Abu Nawas bukan musuh. Ia bukan debater, bukan penghina agama, tapi jembatan akal dan hati. Karena pertemuan kami, aku kini sedang membangun tempat diskusi antara pemuka Hindu dan Muslim di kerajaanku. Kami akan belajar tertawa bersama sebelum bertengkar. Raja mengangguk haru. Ia pun mengutus Abu Nawas sebagai duta damai antar keyakinan, bukan untuk menyebarkan agama, tetapi untuk menyebarkan logika, tawa, dan kebaikan akhlak. Abu Nawas lalu membuka pasar kitab di depan masjid dan kuil. Ia menulis buku berjudul, Tuhan Tidak Perlu Dibela, Cukup Dipahami. Di halaman pertama ia menulis, jika kau merasa agamamu paling benar, jangan marah saat diuji, karena kebenaran tidak pernah takut ditanya. Di pojok pasar itu, orang Hindu, Muslim, bahkan orang Nasrani dan Zoroaster duduk bersila bersama, bukan untuk adu debat, tapi adu logika, senyum, dan roti keju. Beberapa bulan berlalu sejak perdebatan legendaris itu. Abu Nawas kini bukan sekadar tokoh lucu di Baghdad, tapi simbol persatuan lintas iman. Suatu hari, sebuah undangan emas datang dari timur. Wahai Abu Nawas, datanglah ke negeri kami. Para Brahmana, pendeta, dan pemikir sedang membuat forum lintas keyakinan. Engkau yang akan membuka forum tersebut dengan pidato jenaka dan bijaksana. Abu Nawas tak menolak. Ia menyambut undangan itu dengan 1 syarat. Boleh, asal saya dibolehkan membawa 3 hal. Roti, cermin kecil, dan seekor kambing. Raja bingung. Utusan pandita bingung, bahkan kambingnya juga bingung. Tapi semua setuju. Maka berangkatlah Abu Nawas, menaiki unta dengan gaya sok penting, berjubah tambal-tambal tapi penuh makna. Ribuan orang hadir di pelataran kuil megah. Abu Nawas naik ke panggung, menaruh roti, cermin, dan kambing di hadapannya, lalu berkata, wahai para pemikir, pendeta, dan dewa-dewa lokal, saya tak datang untuk mengajari kalian. Saya datang membawa 3 guru saya. Orang-orang saling berbisik. Abu Nawas menunjuk roti. Roti ini mengajari saya bahwa semua manusia, apapun agamanya, butuh makan. Maka jangan berdebat sambil lapar. Biasanya lapar membuat kita jadi kasar. Tepuk tangan pun muncul. Ia lalu mengangkat cermin kecil. Cermin ini mengajari saya bahwa sebelum menunjuk kesalahan agama orang lain, lihat dulu wajah sendiri. Kadang wajah kita lebih kusut daripada yang kita hina. Tepuk tangan semakin meriah. Lalu ia menunjuk kambing yang sedang duduk malas. Dan kambing ini mengajari saya bahwa jangan jadi keras kepala seperti dia. Kalau terus berdebat tanpa akal sehat, kita tak ubahnya seperti kambing berdiskusi tentang langit. Seluruh pelataran pecah oleh tawa, bahkan para Brahmana yang biasanya sangat serius tersenyum dan mengangguk-angguk.